Terima kasih Pastor Nisa. Selamat pagi semuanya. Good morning church. Welcome to SIB Live. Bagi Anda yang pertama kali bersama-sama dengan kami, welcome home. Shout out to our members, jemaat-jemaat di SIB Live Tronoh dan juga di Lumut. Termasuk ya Anda jemaat-jemaat SIB Live yang berada di Sabah dan Sarawak pada waktu ini. And for the students, saya tahu Anda baru habis exam dan Anda sedang dalam percutian, okay? So enjoy your holiday, take a good rest, alright? And just stay safe. Baik, kita akan meneruskan siri khotbah kita daripada kitab Keluaran, ya. Dan saya mengajak kita semua pada pagi hari ini, mari kita buka, kita teruskan langsung dalam khotbah, alright? Kita mau buka di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ayat 14 hingga pasal yang ke-26. Alright. Ya, let me go 26, yes. 27, ayat 27, sorry. Mari kita buka dalam Keluaran pasal yang ke-6, ayat yang ke-14 hingga yang ke-27. Right? Dan saya mau jujur dengan Anda, kadang-kadang bila saya baca firman Tuhan kan, ada bahagian yang saya akan skip, saya akan just tidak baca. Dan salah satu daripada bahagian itu adalah apa yang saya akan baca. Kita semua akan baca pada pagi hari ini. Oke, nah kamu katakan, kenapa Pastor? Oke. Mari kita perhatikan kenapa, right? Mari kita baca dalam ayat yang ke-14. Okay. Ayat 13 dalam terjemahan bahasa Indonesia, sorry. Inilah para kepala kaum keluarga mereka, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Ayat 15. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizhar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum Lewi menurut urutannya. Ayat 19. Dan Amram mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. 20. Anak-anak Yizhar, Korah, Nefeg, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, Elsafan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. 23. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abiasaf, itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar, anak Harun, mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Mereka lah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Right, mari kita tutup kepala, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan untuk kami berkumpul sebagai umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akui Bapa di surga, kadang-kala bila kami membaca salah sila seperti ini, Tuhan, kami tidak mau menghabiskannya. Kami akan skip masuk ke pasal ataupun ayat yang berikutnya, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, setiap firman-Mu Bapa di surga yang tertulis di Bapa di surga ada tujuan yang khusus. Oleh itu, Bapa di surga, biarlah Roh Kudus-Mu berbicara kepada setiap kami, jamah hati dan pikiran kami, biar kebenaran firman-Mu yang dinyatakan pada pagi hari ini, Tuhan, akan mengubah pikiran kami, Tuhan, mengubah hati kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Amin. Nah, saya percaya ada banyak perkara-perkara yang bagus, yang baik, yang kita boleh pelajari daripada salah sila. Okay? Salah sila, wow, ya, genealogi, salah sila kehidupan Musa dan juga Harun. Nah, kalau kamu punya Alkitab seperti saya, kitab terjemahan Indonesia, ada tajuk kecilnya sana, nenek moyang Musa dan Harun. Oke, salah sila. Oke, mengenai Musa dan Harun. Jadi, pertanyaannya di sini, dalam Keluaran pasal yang ke-5 dan di awal Keluaran pasal yang ke-6 kita melihat bagaimana Musa dan juga Harun,
beberapa kali Musa coba menolak tuntutan Tuhan kepadanya. Dikatakan, Tuhan saya tidak layak, cari orang lain lah gitu. Akhirnya Musa setuju, Musa bersama-sama dengan Harun berjumpa dengan Raja Firaun. Dan apa yang berlaku dalam pasal yang ke-7 Anda perhatikan sebenarnya bermulalah the 10 plague, 10 tulah tersebut. Ya, luar biasa. Namun yang menariknya daripada ayat 13 hingga 26 ini ada pula dimasukkan ya salah-silah mengenai Musa, keluarga Musa dan juga keluarga Harun. Kenapa? Itu persoalan dia. Kenapa? Nah, saya mau itu dengan Anda. Dengan adanya salah-silah yang dimasukkan dalam Alkitab, bukan hanya dalam kitab Keluaran, ada banyak lagi. Bahkan di dalam Matius, Injil Matius, ya, kalau kamu khususnya pada waktu Christmas, sebelum Anda membaca ayat mengenai kelahiran Yesus, Anda akan baca mengenai salah-silah, Yesus. Nah, tujuannya adalah membuatkan kita sadar apa yang sudah terjadi pada masa yang lalu, membuatkan kita sadar apa yang terjadi pada masa lalu mempengaruhi kehidupan kita pada hari ini, dan juga mempersiapkan kita tentang apa yang akan datang. Sangat penting untuk kita tahu apa yang berlaku pada hari ini di dalam Keluaran pasal yang ke-6 ini, ya. Dan saya berharap begitu kita ambil waktu ini, selepas hari ini, bila kamu membaca firman Tuhan, buat pengajian firman Tuhan, bila ada nama-nama seperti ini, jangan skip, right? Saya tahu, kalau nama ada dalam Alkitab, mesti kamu mau baca kan, kasih highlight lagi. Tapi mentang-mentang tidak nama, skip lah, tidak mau gitu. Ya, tapi jangan risau. Pada pagi hari ini saya percaya ada firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Daripada salah silah ini saja kita boleh belajar beberapa hal. Jadi, tajuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, karena ini kisah berbicara mengenai cerita mengenai manusia, mengenai kehidupan Musa, mengenai keturunan Musa dan juga Harun. Jadi, tajuk firman Tuhan saya pada pagi hari ini adalah kisah Tuhan dalam kehidupan kita, ya, ataupun kisah Tuhan dalam kisah hidup kita. Alright, ya. Ya, dalam bahasa Inggris saya tulis di sana. Tadi sesi yang pertama saya tulis God's story in our story, ya. Kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ada 3 pertanyaan yang saya akan jawab. Saya akan tanya, dan saya akan jawab untuk itu kita. Yang pertama, apakah tujuan salah-silah ini ditulis di dalam pasal yang ke-6 nih? Apa tujuan dia? Kenapa pastor tiba-tiba ada ini? Ya, kenapa tidak langsung pas jumpa Harun langsung saja masuk ke pasal yang ke-7, ya, pasal yang ke-7 masuk yang tulah dan sebagainya. Kenapa ada salah-silah ini? Betul atau tidak? Kan tiba-tiba Anda masuk, Yang kedua, siapakah mereka? Ini nama-nama ini pastor, pentingkah pastor? Penting. Ada sebabnya mengapa Tuhan meletakkan nama-nama ini dalam sini. Of course kita tidak akan masuk, kita akan selidik, kita tidak akan selidik setiap nama, tidak habis ini kebaktian ini. Tapi ada beberapa yang saya akan highlight nanti, Dan yang ketiga, apa yang kita boleh pelajari dari salah-silah ini, Nah, yang pertama, apakah tujuan salah-silah ini ditulis? Ya, mungkin kadang-kadang kita merasa bahwa tidak penting banyak cerita di skip. No. Keluaran ini ditulis khusus untuk audience, untuk pembaca orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, salah-silah ini ditulis untuk memperkenalkan Musa dan Harun dengan lebih jelas dengan cara menunjukkan catatan latar belakang keturunan dan keluarga Musa dan Harun. Saya mau begitu dengan kamu, ya. Pada waktu ini Musa, out of nowhere, siapa orang, karena dia sudah lama keluar daripada Israel, ya, dia di padang gurun dan setelah 40 tahun dia kembali lagi begitu. Jadi Mesir mengatakan, siapa dia nih? Siapa kau? Kau mau jumpa dengan Firaun? Siapa kau mau bawa kami keluar daripada tanah Mesir? Ya. Kalau dalam budaya kita orang Sabah Sarawak, kita akan tanya, siapa kau punya bapak mama kau? Apa kau punya education? Ya, betul tidak? Apa pendidikan? Ya, kau siapa? Mau suruh kami keluar, mau suruh kami berhenti kerja, ya, mau suruh kami pergi ke menyembah Tuhan di luar daripada Mesir ini. Kau tidak tahukah? Kita 400 tahun di sini dan kau tiba-tiba datang mau suruh kami keluar. Kau siapa? Nah,
Genealogi ini ataupun salasila ini bertujuan untuk bagi tahu kepada pembaca dan juga orang-orang Yahudi khususnya pada zaman itu bahwa Musa dan Harun memang layak, qualified, memang daripada keturunan Abraham. Oke, Abraham, ya, Ishak dan juga Yakub. Jadi tadi kita lihat apa salasilanya. Jadi tujuan dia untuk memperkenalkan Musa dan Harun. Beritahu bahwa memang mereka ini orang Yahudi, memang mereka ini adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Mereka bukan dari bangsa lain, memang Yahudi. Oke, Yahudi campur Yahudi, ya. Jadi itu tujuan dia. Ya, supaya orang mengenal mereka dan dapat identify mereka, ya. Jadi ada credibility. Mereka tahu bahwa apalagi kita perhatikan bahwa nanti mereka ini terdiri daripada keturunan siapa? Daripada suku Lewi, ya. Nanti kita akan perhatikan, oke? Nah, jadi kita tahu apa tujuan salasila. Yang kedua, siapakah mereka ini? Siapakah mereka? Ini nama-nama ini semua nih siapa? Ya. Apa yang Anda lihat dalam skrin Anda sekarang ini adalah 12 orang anak Yakub, oke? Ini dalam bahasa Inggris, tapi you can see dalam BM-nya Anda boleh translate sendiri. Oke, 12 orang anak Yakub, yaitu apa? Anda boleh lihat Ruben, Simeon, Lewi, Judah, ya, Isakar, Zebulun, Dina ini gadis, ya, jadi itu tidak masuk karena pada waktu itu anak-anak laki adalah satu keutamaan, oke? Dan Gad, Asher, kamu boleh lihat Yusuf, Benyamin, Dan Naftali. Nah, ini ada 12 orang anak-anak Yakub. Nah, kalau kau perhatikan di dalam pembacaan kita ini yang kena highlight, yang menjadi tumpuan adalah 3 orang anak pertama Yusuf, yaitu Ruben, Simeon dan juga Lewi. Nah, mengapa Ruben, Simeon dan Lewi saja, yang lain tidak akan masukkan di sini? Sebab ini tujuan dia untuk menunjukkan kaitan di mana dia punya rumpun. Wah, rumpun, ya, rumpun asalnya Musa dan juga Harun ini. Dapat tangkap di sini? Ya, itu tujuan dia. Nah, mereka perhatikan. Oke, saya kasih expand, saya kasih perbesarkan lagi. Nah, dalam pembacaan kita ditulis bahwa mengenai anak Lewi yaitu Gershon, Kohat dan juga Merari. Anda melihat ada Amram di sana, Izhar, itu ada anak Kohat. Nah, Amram adalah bapa kepada Musa dan juga Harun. Oke? Ya, jadi bila orang Yahudi nampak ini, orang Israel nampak ini, kamu dari suku Lewi. Nah, suku Lewi dikhususkan untuk menjadi imam. Tugas mereka menjadi imam. Alright? Dan Harun adalah imam yang tertinggi. Oke, ketua imam, kepala imam. Oke. Jadi bila mereka tahu, memang kamu memang daripada suku pilihan, itu Lewi. Okeylah. Kamu menjadi nabi dan juga imam bagi bangsa Israel. Memang kerap kau punya keluarga, datuk, nenek moyang kau. Yes, memang itu. Jadi ini tujuan dia. Oke. Nah, itu secara ringkas. Apa tujuan salasila? Siapa mereka? Dan yang ketiga, ya, ini merupakan poin penting yang saya sampaikan kepada kita. Apa yang kita boleh pelajari daripada salasila ini? Selain daripada nama-nama yang canggih, oke? Saya tahu ada kawan saya, saya kenal, oke? Nama Lewi, saya kenal ada orang nama Simeon, orang Lundaya ada itu kan, Lumbawang pun ada Simeon, oke? Ya. Jadi selain daripada nama-nama ini, nama-nama yang cantik untuk digunakan menjadi nama anak Anda, apa yang kita boleh pelajari? Ada 3 hal yang saya mau kongsikan pada kita pada pagi hari ini. Yang pertama, apa yang kita boleh pelajari? Yang pertama, Tuhan selalu menjadi watak utama dalam ceritanya. Watak utama dalam ceritanya. Bukan kita, bukan manusia, bukan Musa, bukan Harun, bukan Firaun, tapi Tuhan selalu menjadi watak utama dalam ceritanya. Kan kita bicara mengenai tema saya tadi kata adalah kisah Tuhan dalam kehidupan kita kan, bicara cerita Tuhan. Dan Tuhan selalu menjadi watak utama. Dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Perhatikan di sini. Kolose pasal pertama ayat 16 mengatakan begini, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, sampai dengan kamu, dalam penciptaan dunia ini, penciptaan kehidupan kita ini, Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia.
Anda dan diri saya diciptakan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Jadi, watak utama dalam kehidupan kita, ya dalam kehidupan ini bukan diri kita, tetapi Tuhan sendiri. Anda mengerti? Yang mengerti katakan amin. Ya, dalam Yesaya pasal 41 ayat 4 mengatakan begini, oke? Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian aku tetap Dia juga. Maksudnya Tuhan itu dari awal sampai akhir Dia tetap ada. Sebelum ada Kejadian pasal 1 ayat 1, sebelum penciptaan dunia ini, Tuhan sudah ada. Dan jika Anda bingung mengenai kehidupan Anda bingung mengenai apa yang akan datang dalam bulan hadapan, tahun hadapan, atau 10 tahun akan datang, ataupun 20-30 tahun akan datang, kalau Anda bingung, jangan risau, karena Tuhan tahu. Dia sudah ada dari dahulu sampai masa yang akan datang, Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan adalah watak utama. Nah, Musa boleh dikatakan sebagai tokoh yang terbesar bagi orang-orang orang Yahudi, ya. Of course, yang pertama adalah Tuhan sendiri, ya. Tapi bagi orang Yahudi, kalau kami bicara mengenai tokoh utama yang mereka selalu agung-agungkan, mereka selalu perhatikan, yang mereka lihat adalah Musa, ya. Nah, yang pertanyaan gini, sampai ada waktunya di dalam Perjanjian Baru kita perhatikan bagaimana orang Farisi mengagung-agungkan Musa bila mereka berdepan dengan apa Tuhan Yesus, mereka balik-balik menyebutkan, kami keturunan Musa, ya. Kau siapa? Betul? Bila mereka berdepan dengan Tuhan, orang Farisi, ya. Mereka hidup berdasarkan hukum Musa dan mereka mengagungkan Musa. Bagi mereka, Musa adalah yang utama ataupun menjadi karakter utama, ya. Menurut ensiklopedia Yahudi, ada lebih banyak legenda mengenai Musa daripada tokoh Alkitab yang lain. Lebih banyak cerita mengenai Musa daripada nabi yang lain dan sebagainya. Ya, dan bahkan ada kisah-kisah dongeng yang diciptakan daripada kehidupan Musa ini. Betul. Nah, Musa dihormati di kalangan orang Yahudi karena mereka yang dia yang membawa apa? Membawa hukum Tuhan. Ya, gambar yang sangat klasik itu, ya, dia membawa hukum Tuhan tuh, 10 hukum itu. Wow. Itu menjadi image. Hanya Musa saja dalam sejarah bangsa Israel, hanya Musa lah yang membawa hukum Tuhan. Tapi kita harus sadar bahwa Musa hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan dalam penceritaannya. Musa hanyalah sebahagian daripada karakter dalam kisah yang Tuhan tulis. Kalau Tuhan, ini adalah buku cerita, ini adalah kisah, novel mengenai Tuhan. Dan Musa hanya adalah satu karakter kecil. Tetapi manusia mengagungkan Musa. Manusia lupa bahwa Tuhan yang menjadi karakter utama. Ya, dalam sekatan tadi, dalam Perjanjian Baru, orang Farisi dan Saduki berbangga dengan amalan agama mereka karena mereka mengikuti hukum Musa. Mereka lebih patuh kepada hukum Musa dan juga undang-undang yang mereka sendiri buat. Mereka lebih patuh itu semua daripada mematuhi perintah Tuhan, daripada mendengar perkataan Yesus. Ya. Bagi Musa, bagi bangsa Israel, bagi orang Yahudi, Musa adalah watak utama, karakter utama, hero. Musa adalah pahlawan mereka. Mereka lupa bahwa Tuhanlah yang memberi authority dan kuasa kepada Musa. Mereka lupa itu. Mereka lupa. Ya. Jadi orang-orang Yahudi ada Musa. Orang Yahudi ada Musa yang mereka agung-agungkan, yang selalu mereka utamakan. Ya. Tapi dalam dunia kekristenan pada hari ini, ada juga sebenarnya kita memiliki Musa-Musa kita sendiri. Pastor, macam mana tuh? Ya, bagi orang Yahudi, mereka ada Musa yang mereka agungkan. Oke, bagi kita, ya, kita sendiri ada Musa yang kita agungkan tanpa kita sadar. Musa yang kita jadikan sebagai watak utama, ya, dalam kehidupan kita. Apa-apapun kita rujuk kepada Musa kita itu. Contohnya siapa? Musa yang saya akan masukkan di sini adalah, dan Musa dalam dunia kekristenan modern adalah pemimpin-pemimpin rohani tertentu, pastor tertentu, pendeta tertentu. Wow, kalau pastor ini cakap apa, saya mesti mau buat nih. Wah, kalau pendeta dia cakap apa, ini pendeta tahu, dia punya gereja 10,000 orang jemaat, mesti lebih sakti daripada saya punya pastor di kampung saya.
itu menjadi Musa. Kita lebih dengar cakap hamba Tuhan tertentu daripada mendengar apa kata firman Tuhan. Jangan kamu terkejut. Saya pernah berjumpa dengan orang, ya, balik-balik kalau saya bercakap dengan dia kan, dia bilang, oh, my pastor say kan, pastor saya cakapkan, oh, pastor saya cakap, sikit pastor saya cakapkan, jangan macam ini, pastor saya cakapkan, begini. Nah, bukan bermaksud bahwa Anda tidak perlu mendengar kata-kata pastor Anda. Dengar nasihat dan kata-kata pastor kamu. Tapi apa yang saya maksudkan di sini adalah, jangan kita mengangkat tinggi pemimpin-pemimpin kita, orang-orang rohani, ya, figur pengkhotbah selebriti, jangan kita mengangkat mereka lebih tinggi daripada Tuhan. Jangan kita mengangkat perkataan mereka lebih tinggi daripada firman Tuhan. Berhati-hati, manusia akan jatuh. Bahkan baru saja, beberapa minggu yang lalu ada seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa, tahap internasional, ya, didedahkan mengenai case skandalnya, gitu. Seluruh dunia, ya, terkesan dengan apa yang terjadi. Saya tidak heran jika ada orang menganggap hamba Tuhan itu sebagai Musa. Dan bila Musa mereka jatuh, iman mereka jatuh. Karena apa? Mereka lupa. Ya, mereka lupa yang bahwa sebenarnya Tuhanlah karakter utama dalam kisah hidup mereka, karakter utama dalam kehidupan mereka. Bukanlah Musa, bukanlah pemimpin yang tertentu, ya. Sebelangan daripada kita lebih banyak mendengarkan Musa-Musa yang ada pada hari ini daripada mendengarkan suara Tuhan. Betul, ya. Sebilangan daripada kita lebih gemar mengikuti Musa-Musa ini, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta ataupun social media influencer ini, ikut mereka apa yang mereka buat, fashion mereka, kata-kata mereka, gaya mereka, kita ikut semua. Lebih suka mengikuti mereka daripada mengikuti perintah Tuhan. Hello, ya. Adakah saya berbicara kepada sesiapa pada hari ini? Ya. Nah, tetapi ada satu Musa, oke? Ada satu Musa yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan mengancam kehidupan kekristenan pada hari ini. Bahkan mengancam gereja khususnya dalam pandemik ini. Ada satu Musa yang ada. Yang bahaya. Kamu tahu siapa Musa itu? Diri kita sendiri. Kita sendiri mengangkat kita sebagai Musa, menjadi karakter utama dalam kehidupan kita. Ya. Ada satu petikan, it's a poem terkenal, okay? Dia tulis begini, sebut dalam BM dan original English dia, okay? Saya try translate dalam BM, tapi rasa lain pula, okay? Nah, dalam bahasa Malaysia tulis begini, saya adalah yang menentukan, saya menentukan takdir hidup saya. Saya adalah captain kepada jiwa saya. In English yang original dikatakan begini, I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Nah, ini adalah satu quote yang cukup famous dan saya pernah lihat juga ada orang Kristen menggunakannya. Ini ditulis oleh William Ernest Hanley, okay? Ya, now sebilangan besar selebriti dan juga social media influencer menggunakan quote ini, statement ini, dan yang mengkhawatirkan saya adalah hari-hari ini statement seperti ini bahwa saya menentukan takdir saya berkuasa atas hidup saya. Ini sampai masuk ke dalam pikiran orang Kristen. Ya. Saya punya keputusan, saya akan buat keputusan apa yang saya mau lakukan dengan kehidupan saya. Tidak ada orang yang boleh mengatakan apa yang saya harus buat, apa yang saya jangan buat, Wow. Anda melihat diri Anda sebagai Musa, Anda melihat diri Anda sebagai karakter utama dalam kehidupan Anda. Semua yang berfokus kepada diri Anda sendiri. Kita menjadi Musa sendiri, kita berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berputar sekitar kita. Ya, dan bergantung kepada kita. Ya. Tidak percaya? I give you an example. Mungkin dalam pandemik ini, Anda berdoa kepada Tuhan. Anda berdoa, tapi dalam hati Anda, kamu bilang, okelah berdoalah. Sebagai orang Kristen saya berdoa. Tapi dalam hati dan pikiran kamu tahu bahwa tidak boleh ada orang lain yang diharap, kecuali diri Anda sendiri. Kamu berdoa pun macam ala kadar saja, supaya menunjukkan kamu itu ada, ya, kalau Tuhan jawab, puji Tuhan lah. Kalau tidak, it's okay. Kalau Tuhan tidak menjawab apa yang saya mau, tidak apa-apa. Saya menentukan takdir saya buat apa yang saya mau. Berhati-hati, ini cara pikiran dunia sedang masuk. Anda menganggap diri Anda menjadi Musa. Anda menganggap diri Anda menjadi lebih utama daripada Tuhan. Ya.
Dengan kerendahan hati saya ingin beritahu kepada Anda, alright? Tuhan adalah captain, Tuhan adalah penguasa, Tuhan adalah karakter utama dalam setiap kehidupan kita. Bukan saya, bukan Anda, tapi Tuhan. Saya sudah cukup banyak melihat bagaimana kehidupan orang daripada jemaat biasa kepada hamba Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka jatuh di saat mereka meletakkan tempat mereka di tempat yang tidak sepatutnya. Mereka meletakkan tempat mereka di takhta yang terbesar dalam kehidupan mereka. Bukannya Tuhan, tapi diri mereka. Mereka mengagungkan diri mereka sendiri. Mereka mengagungkan pencapaian mereka sendiri. Dan saya melihat ramai orang jatuh. Ya. Orang-orang yang tersenarai di dalam kisah, dalam Salasilah ini, mereka punya banyak kelemahan. Ya, kita akan lihat sebentar lagi kelemahan mereka. Ya. Musa sendiri kamu perhatikan ada kelemahannya. Ya, sampai dia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Bayangkan, dia membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir untuk ke tanah Kanaan, dia sendiri yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Wow. Ya, ingat, Tuhan yang menjadi karakter utama dalam kisah hidup kita, bukan diri kita, bukan siapapun. Ada amin? Ya. Nah, yang kedua, ya, tiada kejutan dalam kisah Tuhan. Dalam cerita ini, tidak kejutan. Alright, tidak kejutan dalam kisah Tuhan. Nah, mari kita perhatikan sekali lagi, ya. Kalau kita lihat Salasilah, oke, Salasilah mengenai nama-nama orang yang menjadi nenek moyang kepada Musa dan Harun. Oke. Nah, saya tidak akan sebut secara detail semua nama-nama mereka, apa yang mereka lakukan dan sebagainya, tapi ada beberapa karakter nama-nama yang saya akan highlight. Semua kita lihat, oke, siapa mereka ini, oke? Bagaimana Tuhan boleh bekerja di dalam kehidupan mereka, bagaimana Tuhan boleh mengubah orang yang punya kelemahan, ya, seperti ini untuk memenuhi janjinya, memenuhi rencananya. Kita mulakan dengan Ruben, oke? Dengan Ruben. Ruben adalah anak sulung Yakub, anak pertama, anak sulung Yakub dan juga Leah, dan juga salah satu daripada nenek moyang 12 suku di Israel. Oke. Nah, kisah mengenai Ruben ini boleh dilihat dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal yang ke-29 hingga 50. Kamu boleh baca mengenainya. Nah, Ruben menyelamatkan, itu hal yang baik mengenai Ruben. Ruben menyelamatkan nyawa Yusuf ketika saudara-saudaranya merancang untuk membunuhnya. Dia yang memberi cadangan kepada saudara-saudara yang lain. Dia punya adik-beradik yang lain. Jangan kita bunuh Yusuf lah. Buang saya dalam sumur lah. Lepas itu kita buat cerita lah yang Yusuf mati lah, kena baham itu binatang buas begitu. Jadi Ruben, wow, hati yang baik kan, betul? Ya. Nah, dan juga setakat ini kita melihat bahwa ini orang yang baik nih, abang sulung bertanggung jawab, meskipun dia orang jual Yusuf kan begitu. Tapi ada satu perkara yang Ruben lakukan, satu dari yang menunjukkan kepencangan, kekurangan daripada karakternya, yaitu apabila dia meniduri gundik ayahnya. Wow, meniduri gundik ayahnya. Ya, kegagalan Ruben, ya, itu apabila dia meniduri gundik ayahnya, yaitu yang bernama Bilha. Oke. Dengan tidur bersama Bilha, Ruben mencabar kewibawaan ayahnya dan juga meraih kekuasaannya. Wow, Ruben bila dia tidur dengan gundiknya, dia mencabar bapaknya. Bapak, kau tengok, saya boleh buat apa-apa saja dengan apa yang menjadi milikmu. Wow. Oleh kerana apa yang Ruben lakukan, akhirnya sukunya, anak cucunya, semua sukunya, kehilangan tempat utama di dalam keluarga Yakub. Sebagai anak sulung, wow, itu posisi yang utama, posisi penting tau. Tapi karena apa yang Ruben lakukan, akhirnya daripada from hero to zero, daripada punya status anak sulung, dia menjadi orang yang tidak apa-apa. Itu dengan Ruben. Kalah, dia gagal. Wow. Dan itu ditulis dalam Alkitab.
Ya. No, kalau kamu lah mau menulis buku mengenai diri kamu, pasti ada bagian-bagian yang tidak bagus seperti ini, kamu akan mau padam, betul tidak? Kamu tidak mau orang tahu, betul tidak? Dalam Facebook, kalau yang masih ada Facebook, dalam Instagram, ada pasti gambar-gambar lama, mungkin kisah-kisah silam kamu yang kamu sudah delete, betul tidak? Kamu tidak mau orang temukannya. Tapi kamu tahu, dalam salasilah kehidupan Musa dan Harun yang kita boleh lihat, Tuhan semua nama ini ditulis. Dan bila orang cek, oh ini Ruben. Hah? Oh Ruben yang tidur sama gundik ayah dia kah? Wow. Ya. Tuhan punya tujuan. Tuhan boleh menggunakan sesiapa saja. Nah, perhatikan lagi. Oke, Ruben. Ya. Bagi kita, kenapa saya katakan bahwa tidak kejutan bagi dalam kisah Tuhan. Kita mungkin terkejut, bilang, "Hah? Kan Tuhan tidak pernah buat silap. Dia pilih Ruben, dia pilih Abraham, Ishak dan Yakub. Dia pilih Ruben, dia pilih Simeon, dia pilih Lewi, dia pilih ini semua Musa dan Harun semua begitu. Pasti semuanya oke lah kan? Tuhan tidak silap. Tapi kita lihat Ruben ada kepincangan dalam karakternya. Tuhan silapkan nih apa? Bagi kita mungkin terkejut. Tapi bagi Tuhan, tidak kejutan. Relax, saya tahu. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa pilihan-pilihan Ruben. Nah, berikutnya kita lihat lagi, siapa lagi yang disebut dalam firman Tuhan. Oke. Simeon dan juga Lewi. Oke. Simeon dan juga Lewi. Nah, Simeon adalah orang yang dikenal, seorang yang pemarah dan juga ganas. Oke. Adiknya, Dina, apa yang berlaku adalah dalam Kejadian pasal 34. Adiknya Dina diambil dan dicemarkan oleh orang Hiv yang bernama Sekem. Nah, apa yang berlaku? Yakub dan anak-anak lakinya, yaitu termasuk Simeon dan juga Lewi menjadi marah, Dan apa yang berlaku adalah Simeon dan juga Lewi buat keputusan sendiri. Mereka merancang macam mana kita mau balas dendam tanpa pengetahuan bapa mereka. Mereka merancang, apalagi khususnya Simeon, seorang yang panas baran. Jadi mereka punya saudara bersekongkol. Wow, ada komplot bersekongkol untuk membalas dendam kepada keluarga Hamor ini yang telah memalukan keluarga mereka. Yang telah meninduri adik perempuan mereka. Apa yang berlaku adalah mereka buat perjanjian, okeylah untuk mau kasih damai ya. Sebenarnya mereka tidak mau damai, mereka membalas dendam. Kamu perhatikan. Kamu dibaca dalam Kejadian pasal 34 ya. Jadi mereka katakan, kalau macam itu karena kamu bukan orang Israel, tidak sama bangsa, macam inilah. Kamu sunatlah, baru kamu sama seperti kami. Masih ingat? Sunat itu sebagai tanda, itu covenant, itu perjanjian, menunjukkan bahwa kita adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi mereka beritahu Simeon beritahu, kita damailah, kamu sunatlah gitu. Nah, jadi semua lelaki di dalam bangsa itu menyunatkan diri mereka. Nah, apa yang berlaku adalah sewaktu mereka dalam kesakitan, sedang dalam proses pemulihan, Simeon dan Lewi datang menyerang kota tersebut. Wow, semua lelaki yang ada di dalam kota tersebut dibunuh. Macam mana mau berperang kan? Bukan baru sunat. Mereka membunuh semuanya. Bayangkan betapa jahatnya, betapa liciknya Simeon dan Lewi. Wow. Dan ini adalah salah satu daripada keturunan Musa dan Harun. Ini adalah seorang yang adalah sebagian daripada keturunan orang yang dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar daripada Mesir. What? Sekali lagi Tuhan, kau saya pilih mereka. Pilihan kau mesti yang baik-baik kan? Ini sekarang nih Tuhan. Ini Tuhan ada surprise ini. No. Bagi Tuhan tidak kejutan, tidak yang surprise. Bagi kita manusia bilang, kenapa ini terjadi? Alamak, habislah, spoil lah. Tadi bagus mereka anak Yakub, umat pilihan Tuhan. Sekarang ini mereka pula, aduh. Apa yang terjadi adalah Simeon juga tidak mendapat berkat daripada ayah mereka, yaitu Yakub. Ya, dalam Kejadian pasal yang ke-49, ayat 5 hingga 7, Yakub katakan, Simeon dan Lewi adalah saudara mereka, adalah senjata kekerasan. Janganlah aku masuk ke dalam dewan mereka, janganlah aku bergabung dalam perhimpunan mereka, karena mereka telah membunuh orang-orang dengan kemarahan dan suka mereka. Terkutuklah kemarahan mereka,
sangat sengit dan kemarahan mereka begitu kejam. Ya, aku akan menyebarkan mereka di Yakub dan membubarkan mereka di Israel. Nah, kata-kata Yakub ini apa ya? Yakub mengutuk, mengecam, Simeon dan juga Lewi. Akibatnya adalah apa? Simeon ya menjadi suku yang terkecil di antara 12 suku di Israel. Dan dia terpaksa berkongsi wilayah dengan suku Yehuda yang jauh lebih besar daripadanya. Bayangkan, sebagai abang, orang dewasa, kan sepatutnya dia punya hak yang lebih besar daripada adik yang lain. Tapi karena tindakannya itu, dia menjadi suku yang kecil, Simeon ini. Bagi kita mungkin berpikir, aduh Tuhan, kalau kau Tuhan yang maha tahu, kalau kau tahu apa yang berlaku yang dahulu, sekarang, dan yang akan datang, kenapa kau pilih Simeon? Sih? Ya. Itu mungkin mengejutkan kita kan? Mengejutkan kita kan, hah? Ini Tuhan apa dia mau buat ini? Tuhan kau tidak tahu kah? Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tidak satu pun yang terjadi dalam kehidupan kita yang mengejutkan Tuhan. Mengejutkan kita? Yes. Apa yang berlaku mengejutkan kita? Ada. Tapi tidak sesuatu pun yang mengejutkan Tuhan. Oke. Nah, Korah, mari kita perhatikan Korah. Oke, Korah. Korah pun kena sentuh di dalam ayat yang ke-20. Anak-anak Yisfar, Korah, Nefeg dan itu lepas itu dalam ayat 23 ya. Mengenai anak-anak Korah, kaum Korah juga. Nah, Korah adalah cucu kepada Kohat. Oke, Korah cucu kepada Kohat. Dan sebagai orang Kohat, ya, Korah adalah salah satu tugas Korah adalah untuk mengangkut barang-barang ke dalam kemah, termasuk tabut perjanjian. Oke, maksudnya bekerja di gereja lah, kalau saya katakan. Oke, bekerja di gereja. Itu tugas Korah. Nah, oke kan, baik kan, melayani Tuhan kan, betul atau tidak? Korah, bagus. Wah, pastor, ini keluarga yang melayani Tuhan. Luar biasa. Tapi kamu tahu apa? Korah cemburu. Korah tidak berpuas hati dengan layanan dan jawatan tugas yang diberikan kepadanya. Dia tidak berpuas hati. Dia mau menjadi imam tinggi. Dia tidak mau menjadi kuli-kuli. Dia mau jadi ketua. Dia mau jadi ketua pelayan. Ya, atau dia mau menjadi pastor. Dia tidak mau menjadi deacon atau pelayan kecil. Dia tidak mau. Dia mau ada jawatan besar. Dia mau ada name tag. Wow. Dia cemburu. Nah, cemburu dan kesal karena melihat kedudukannya lebih rendah. Dan dia mempersoalkan. Mempersoalkan Harun. Harun memang karena ada keturunan Lewi kan. Harun sudah ditentukan untuk menjadi imam besar. Keturunannya menjadi imam bagi bangsa Israel. Jadi bukan saja Harun, tapi anak-anak Harun juga memang secara otomatis karena keturunan mereka menjadi imam bagi bangsa Israel. Nah, Korah adalah satu contoh cara pemikiran orang Kristen pada hari ini. Cara pemikiran dunia pada hari ini. Macam ni. Korah menganggap bahwa, Harun, kau ingat kau sejaka yang layak. Banyak orang sebenarnya dalam bangsa-bangsa Israel sebenarnya layak melakukan apa yang kau buat. Saya boleh buat apa yang kau buat. Kau rasa saya tidak talenta? Kau rasa saya tidak bagus? Ada orang yang boleh buat. Siapa kau mau menjadi imam besar? Siapa kau dan kau punya anak-anak? Ya, Korah cemburu. Dan sebenarnya tanpa dia ketahui, sikap pemberontakannya itu bukan hanya kepada Korah atau Musa, tapi juga terhadap Tuhan. Karena Tuhan yang meletakkan Musa, meletakkan Harun sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, ini satu prinsip yang saya mau kita pegang. Dan saya pegang ini sampai ke hari ini. Dan saya belajar daripada Bapak saya. Ya, baik antara Anda bergumul bila Anda di bawah pemimpin yang tidak baik, yang Anda tidak suka. Apalagi kalau pemimpin itu tidak sepintar Anda, apalagi kalau pemimpin itu tidak punya pengalaman yang sebagus Anda. Anda bilang, Tuhan, kenapa kau letak dia jadi ketua saya? Ya, sebenarnya saya boleh buat lebih banyak. Tengok, saya yang buat lebih banyak daripada dia. Dia mana tahu apa-apa. Berhati-hati jika Anda berpikir seperti itu. Ya, Firman Tuhan mengatakan bahwa tidak satu pun pemimpin yang bukan berasal dari Tuhan. Sebagus mana ataupun apapun kekurangan pemimpin kita, harus ingat, bila itu diletakkan di atas kita atau pemimpin kita, tujuan dia adalah untuk kebaikan kita, untuk kita merefleksikan sikap kita. Betul, saya belajar ini. For many years. Bagaimana saya boleh menjadi seorang pastor pada hari ini? Ini adalah prinsip yang saya pegang. Siapapun pemimpin saya, memang kadang-kadang ada pada masa yang lalu ada hal yang saya tidak puas hati dengan pemimpin saya yang lalu. Tapi saya belajar untuk tunduk dan taat kepada mereka.
Tidak berusaha untuk berkomplot dengan orang lain, menjatuhkan, memalukan, gosip mereka, menikam mereka dari belakang. No. Korah cemburu, Korah tidak puas hati dengan Harun. Nah, apa yang berlaku? Wow. Ya. Dalam Bilangan pasal 16. Ya, apa yang berlaku? Kamu dibaca Bilangan pasal yang ke-16 ayat 33 yang berlaku adalah Musa katakan, "Oke, kau tidak puas hati, mari panggil semua kau punya ahli keluarga kau, anak cucu kau, semua harta-harta kau kumpul satu tempat. Oke, kau tidak puas hati. Oke, kau ingat kami suka-suka mau jadi pemimpin. Ya, kau ingat kami pandai-pandai saja terhege-hege memilih diri kami sendiri untuk menjadi pemimpin. No, apa yang berlaku adalah amarah Tuhan ke atas Korah dan juga susu keturunannya. Kamu boleh baca dalam Bilangan pasal yang ke-16. Mereka ditelan bumi. Mati. Kamu tahu prinsip ini sangat penting. Saya pernah Anda pegang ini. Oke? Please. Jika Anda tidak puas hati dengan pemimpin Anda atau pastor Anda, siapa mungkin bos Anda begitu, jangan berusaha untuk menjatuhkan mereka. Jangan berkomplot, menggosip mereka, setuju mereka jatuh. Kamu ada tujuan dia. But here's the fact. Bila Anda berpikir untuk menjatuhkan pemimpin Anda, bila Anda berpikir untuk memalukan pemimpin Anda ataupun mencabar pemimpin Anda, itu sudah jelas menunjukkan karena sikap hati Anda. Inilah Korah. Nah, sekali pertanyaannya, Tuhan, kamu pakai orang yang macam Korah? Ini menjadi sebagian daripada keturunan, ya. Ini menjadi sebagian daripada keturunan yang akan membawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Inikah sebagian daripada umat pilihanmu, Tuhan? Wow, kau tidak salah pilih kan Tuhan? Korah, Tuhan, Korah. Ya, Tuhan tidak pernah salah pilih. Kita terkejut, tapi Tuhan tidak pernah terkejut dengan apa yang berlaku. Korah pada mulanya baik melayani di rumah Tuhan, tapi akhirnya dia membuat pilihan yang salah. Dia cemburu, dia mengutamakan dirinya sendiri. Kemudian Tuhan terkejut? Tidak. Tuhan tahu. Ya. Macam mana dengan Harun dan Musa? Oke, saya tidak perlu cerita lanjut mengenai mereka. Kita boleh lihat dalam fase-fase yang berikut ya pada minggu yang akan datang dalam khotbah ini. Kita lihat bagaimana karakter Harun dan Musa, bagaimana mereka juga punya kelemahan sendiri. Oke, ya. Nah, kita boleh memutuskan jalan mana yang kita pilih, tapi kita tidak dapat menentukan akibat daripada keputusan kita. Ruben, Simeon, Lewi, Korah, Harun, Musa, mereka boleh saja pilih. Oke, mereka tahu perintah Tuhan, tapi mereka pilih jalan yang lain. Mereka buat pilihan mereka sendiri. Terserah. Tetapi mereka tidak boleh menentukan akibat yang mereka akan hadapi. Ya, anak saya. Oke, now, kalau kamu yang sudah cukup mengenal saya dan istri dan anak-anak saya pernah cerita mengenai anak kami yang pertama, David, ya, bagaimana saya ajar dia untuk berus gigi dan sebagainya, dan anak kami yang kedua pun sekarang ini pun sudah membiasakan diri untuk berus gigi. Now, kami pastikan, saya dan DC pastikan bahwa anak-anak kami memberus gigi mereka sebelum tidur. Oke. Ada waktunya anak saya memang tidak mau tidur. Tidak mau tidur pula, tidak mau berus gigi. Nah, apa yang berlaku? Saya beritahu, oke, kalau tidak mau berus gigi, terserah, itu pilihan kau. Tapi kalau kau menangis karena gigi kau rosak, hitam mau dicabut, ya, jangan komplain. Ya, dia boleh pilih saja kan, saya tidak mau berus gigi, Daddy, I don't want to brush my teeth. Oke, fine. Saya sudah sediakan berus gigi, sudah ada obat gigi, dan kau tidak mau. Alright, pilihan kau. But please, don't complain. Kau boleh memilih apa yang kamu mau buat. Tapi kau tidak boleh pilih akibat daripada keputusan Anda. Ya. Mungkin Anda perhatikan ada orang yang melihat orang-orang tertentu yang macam, wah Tuhan, kenapa orang ini kau pakai ya, walaupun dia banyak kecacatan, ada dosa-dosa tersebut. Saya tahu tuh Tuhan apa yang dia buat tuh Tuhan, tapi kau masih pakai dia. Ini adalah cerita Tuhan, kisah Tuhan. Ingat, Tuhan adalah watak utama dalam kisah ini. Oke? Bukan orang tersebut. Don't worry. Setiap keputusan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah, mari kita balik kepada genealogi, ataupun salah sila, salah sila ini. Ya. Kita perhatikan ada 3 orang yang ditulis umur mereka, yaitu Lewi yang berumur 33 tahun, 37 tahun,
Kohat yang berumur 133 tahun, dan juga Amram yang berumur 130 tahun. Pastor, untuk apa nih usia mereka ditulis? Kenapa yang lain tidak akan tulis umur dia? Betul tidak? Kami berpikir kan, kenapa pula umur ya? Nah, sekali lagi, setiap yang ditulis dalam firman Tuhan ini bukan kebetulan, bukan sekadar mengisi tempat kosong yang ada, bukan. Ada tujuan dia. Kalau Anda campurkan 137, campur 133, campur 137 lagi, ya, Anda akan mendapat apa? 407 tahun. Nah, 400 tahun merupakan satu period, satu musim, satu jangka waktu di mana Allah sudah berjanji kepada Abraham, ya, bahwa Dia akan membebaskan keturunan Abraham setelah 400 tahun. Ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 hingga 13, oke? Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dan sungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri. Nah, Allah membuat perjanjian dengan Abraham. Allah beritahu, Allah beritahu Abraham keturunannya, yang akan datang akan menjadi asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Ini berbicara mengenai bangsa Israel di Mesir lah nih. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya berapa tahun? 400 tahun lamanya. Allah sendiri beritahu Abraham, apapun yang kau buat, apapun keturunan yang kau buat, ini janji saya kepadamu, selama 400 tahun, kau punya keturunan akan menjadi sebagai orang asing, tempat yang bukan menjadi milik mereka. Ayat 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Kita perhatikan dalam pasal yang ke-7 nanti, pasal-pasal berikutnya, apabila setelah habis 10 tulah itu, bagaimana bangsa Israel keluar dengan membawa harta-harta yang diberikan oleh orang Mesir. Tuhan menjadikan apa yang Dia jadikan. Tuhan tidak pernah salah, Dia tidak pernah terlambat, Dia tahu setiap perincian dalam kehidupan kita. Anda mungkin berkata bahwa, oh Tuhan, failure, gagal lah betul ini. Mereka Musa, Harun, Ruben, semua nama-nama berkatakan, alamak Tuhan, tidak seperti yang kami harapkan, ya. Kalau Anda melihat kehidupan mereka, itu keturunan mereka, kamu mengatakan, wah, inilah contoh terbaik keluarga yang hancur. Ya. Tidak harapan. Tidak seperti yang disangkakan, Tapi kamu tahu apa? Karena ini adalah kisah Tuhan, Dia tahu apa yang Dia lakukan. Dia tahu apa yang akan terjadi. Bayangkan dalam tempo 400 tahun, ya. Semua ini terjadi, ya. Ruben, Simeon, Lewi, semua ini terjadi. 400 tahun bangsa Israel keluar daripada Mesir. Karena Tuhan tahu apa yang Dia lakukan. Dia tidak terkejut. Apapun pilihan Anda pada hari ini, itu tidak akan mengejutkan Tuhan. Itu mungkin mengejutkan pemimpin Anda, mengejutkan saya sebagai pastor Anda, itu mungkin mengejutkan orang tua Anda atau teman-teman Anda. Tapi itu tidak mengejutkan Tuhan. Ya. Tuhan tidak pernah salah. Dan yang terakhir, apa yang kita boleh pelajari daripada salah sila ini? Yang terakhir adalah apa? Ini salah sila ini berbicara mengenai kisah Tuhan, mengenai kasih-Nya kepada umat-Nya. Okay? God's love to His people. Nah, kasih Tuhan kepada umat-Nya. Bila kita perhatikan salah sila kehidupan Musa, keturunan Musa dan juga Harun, ya, kita mungkin katakan, Pastor, sebenarnya kan keluarga mereka punya keturunan ini kan macam family saya. Ya, mungkin ada di antara Anda kamu punya datuk nenek moyang dulu bekas pemenggal kepala zaman-zaman dulu kan? Ya. Mungkin ada dari keturunan Anda, ya, kamu punya I don't know, ahli keluarga Anda, saudara mana keturunan Anda, kamu punya datuk nenek moyang yang pernah dipenjarakan, yang punya rekod-rekod jenayah, ya, yang pernah gagal, ya, bankrupt, ya, perceraian. Wow, saya akan bilang, aduh, kalau boleh janganlah orang tahu mengenai hal-hal yang ini, janganlah, ya. Tapi kamu tahu apa? Tuhan memberi kekuatan di dalam kelemahan kita, dalam ketidakupayaan kita. Mungkin kita merasa bahwa kita tidak berani, kita tidak hikmat, kita tidak keuangan, kita tidak pengaruh, kita tidak pengalaman, tidak pendidikan dan sebagainya. Ya.
Percayalah, ya. Tuhan mengasihi Anda, sebagaimana Tuhan mengasihi Musa. Dalam kelemahan Musa, kekurangan Musa, Tuhan memanggil Musa untuk melakukan rencananya. Tuhan mengambil orang yang tidak punya apa-apa, yang tidak apa-apa, ya, mengangkat kita, membersihkan kita, menyucikan kita, menjadikan kita baru, ya, dan meletakkan kita di tengah-tengah dunia sebagai tontonan kepada kemuliaannya, supaya orang melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupan kita. That's us. Dia sangat mengasihi kita, apapun keadaan kamu sekarang. Ya. Tuhan mengambil orang yang tercela, Tuhan mengambil orang yang dipinggirkan, karena Dia mengasihi setiap kita. Dia mengasihi setiap kita. Kisah Tuhan ini adalah mengenai kasih-Nya kepada umat-Nya. Ya, bangsa Israel tegar tengkuk, degil, keras kepala. Tapi Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Dia setia kepada janjinya. Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada. Bahkan kalau kita boleh baca, bangsa Israel sudah masuk ke tanah Kanaan pun, sudah diberikan tanah mereka pun, mereka masih lagi meninggalkan Tuhan. Sehinggalah Yesus datang ke dunia. Kita memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita, yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Kamu mungkin berhenti untuk mengasihi diri kamu sendiri. Ya, kamu mungkin berhenti untuk mengasihi adik keluarga kamu, orang tua kamu, ataupun orang di sekitar kamu. Karena kamu mungkin sudah putus asa, sudah dikecewakan, tapi Tuhan tidak berhenti mengasihi setiap Anda. Dalam Yesaya pasal yang ke-54 ayat 10. Yesaya pasal 54 ayat 10 mengatakan ini. Oke, English. Ya, saya lupa pula tulis dalam bahasa Malaysia dia. Alright, sorry about that. Dalam Yesaya pasal 54 ayat ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Apapun terjadi, bukan saja gunung-gunung beranjak, biarpun COVID-19 ini terjadi pandemik ini, Tuhan berkata bahwa kasih setiaku tidak akan beranjak kepadamu. Biarpun company kamu tutup, biarpun syarikat kamu Asia, tidak lihat ada penerbangan, kamu rasa Tuhan susahnya nih begitu, Kamu tahu apa? Kasih Tuhan kepada kita, kesetiaan yang kepada kita tidak pernah berubah. Ada amin? Kerajaan akan bertukar. Ya? Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau Anda berpikir bahwa Tuhan, saya harus melayakkan diri saya mesti jadi bagus dulu, baru Tuhan boleh pakai saya. Kalau kamu berpikir seperti itu, Anda silap. Ya, Roma pasal 5 ayat 8 mengatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita masih berdosa lagi, dalam kelemahan kita, ya, dalam kehancuran kita, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak tunggu sampai kita bilang, macam mana? Mau masukkan kau kah? Mau masukkan nama kau kah nih? Kau pun hidup macam ini, hancur, tidak harapan. Tuhan tidak tunggu sampai kita sempurna, tidak. Karena Dia mengasihi kita, waktu kita masih berdosa, Dia sudah memberikan anak-Nya untuk kita. Haleluya. Haleluya. Setiap peristiwa yang ditulis dalam kehidupan Anda, dalam cerita hidup Anda, Tuhan dan secara terperinci, secara detail menulisnya dengan penuh kasih. Setiap watak-watak, setiap orang-orang yang Anda temukan dalam kehidupan Anda, setiap peristiwa dalam kehidupan Anda, Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Tuhan menulisnya untuk kebaikan Anda. Ya, ada amin? Ya. Bila saya melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya sadar bahwa sebenarnya kalau diikutkan, saya tidak layak untuk menjadi seorang pastor. Saya tidak layak untuk menjadi seorang suami ataupun seorang bapak. No. Banyak kekurangan saya. Tapi saya bersyukur karena kisah hidup saya berbicara mengenai Tuhan, bukan mengenai saya. It's all about God. Kalau Anda melihat saya dan keluarga saya pada hari ini, kalau Anda melihat gereja SB Life pada hari ini,
It's all because of God. Tuhan adalah karakter utama. Tuhan adalah karakter utama. Ada amin? Ya. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 26 hingga 29. Ingat ya saudara-saudara, bagaimana kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Nah, 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Haleluya, itu saya lah itu. Dan apa yang lemah bagi dunia, wah saya lah itu. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan dirinya di hadapan Allah. Tuhan memilih dalam kisah Tuhan, dalam cerita Tuhan, ya, Dia memilih kita yang lemah, yang tidak berhikmat, yang tidak punya apa-apa untuk memalukan dunia. Seriously. Kalau ini Anda rasakan pada hari ini, kamu rasa kamu tidak punya apa-apa, tidak terhormat, I mean you have nothing to be proud of. Ya. Hanya Tuhan yang kamu ada. Tuhan akan memakai Anda untuk memalukan dunia. Masih ingat waktu mula-mula Musa dan Harun berjumpa dengan Firaun. Firaun pandang rendah dengan mereka. Kau siapa? Siapa Tuhan kau? Sebab bagi Firaun, dia adalah Tuhan. Di Mesir, Tuhan adalah Firaun. Saya bilang, kau siapa? Kau siapa? Siapa kau punya Tuhan? Wow, dipandang rendah. Ya. Tapi bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Amin. Amin. Ya. Saya rasa kalau ada bagian-bagian yang berubah-ubah dalam kehidupan kita, oke? Karena ada hal yang kita tidak boleh kontrol kan, kita tidak boleh kawal kan, betul tidak? Ada hal yang kita boleh kawal kan. Nah, bila saya mempersiapkan firman ini, saya tahu bahwa kalau ada perkara yang macam sepertinya yang tidak dapat dikawal dalam kehidupan saya, ini menunjukkan bahwa hal yang di dunia ini tidak satu pun yang tetap. Hanya Tuhan yang tetap, hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Betul? Hanya Tuhan yang tidak pernah berubah. Nah, saya mau mengakhiri dengan satu kisah. Nah, mungkin bagi Anda yang pernah dengar, especially kalau kamu yang di Sarawak ataupun yang berbangsa Lumbuang, mungkin kamu belum pernah dengar ini. Kalau belum pernah dengar, ini cerita harus kamu dengar, oke? Pada tahun 1984 ada suatu pekerjaan Roh Kudus yang terjadi di sebuah kampung, oke, di kawasan pedalaman di Sarawak, di Bakalalan. Apa yang berlaku adalah terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa, ada mukjizat, ada api di kawasan gunung kelihatan, ada bola-bola api sampai dia ada bergambar. Sampai surat kabar pada waktu itu datang ke sana membuat liputan mengenai apa yang terjadi. Dan ini bukan camera trick, bukan Photoshop, benar-benar terjadi. Dan orang yang Tuhan bertanggungjawabkan untuk memimpin kegerakan ini adalah Pak Agung Bangau yang dia sudah meninggal, yang gambar yang Anda lihat di screen, Nah, saya berkesempatan untuk berbicara dengan anak Pak Agung Bangau, yaitu Pastor Jeffrey Agung, yang merupakan saya punya langu juga, langu maksudnya I don't know, sorry ya, saya punya pemahaman mengenai hubungan-hubungan keluarga ini saya tidak tahu, tapi dia berkahwin dengan my first cousin, so saya tanya bapak saya, so hubungan saya dengan Pastor Jeffrey apa? Dia kata langu, means like in-laws lah begitu. So saya call dia beberapa hari yang lalu. Actually sebenarnya dia yang call saya lah, beberapa hari yang lalu, saya tahu bahwa biasanya orang tertarik dengan mujizat semua yang luar biasa. Macam Musa kan, orang tertarik dengan apa? Laut terbelah lah, batu menghasilkan air lah, begitu. Wow, ular yang di padang gurun itu diterangkan tongkat. Wah, semua orang suka semua itu. Tapi orang tidak tahu ada cerita di sebaliknya. Ada kedukaan, ada sesuatu yang memeritkan berlaku di sebalik dari semua hal-hal yang besar itu. Jadi saya tanya, saya call langu saya, Inung Bawang langu in-laws lah, saya call langu saya dan saya tanya dengan dia, ya, semua orang tahu mengenai apa yang terjadi di Gunung Murut, Gunung Doa Murut, banyak yang mujizat dan sebagainya. Wow, haleluya. Kalau kamu yang tidak tahu, ada banyak mujizat sebenarnya. Tapi apa yang saya boleh kongsikan adalah yang pertama adalah mujizat di mana air bertukar menjadi minyak masak. Waktu itu mereka sedang berdoa dan mereka buat macam persekutuan doa di kawasan gunung begitu, dan mereka
tiada minyak ataupun kekurangan minyak. Dan waktu mereka balik dari pertemuan doa, turun pergi ke pondok masing-masing, air menjadi minyak. Wow, itu luar biasa. Betul-betul ada gambar diambil. Beras menjadi tepung untuk mereka membuatkan kue untuk mereka makan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi ini yang terjadi. Jadi saya tanya dengan Pastor Jeffrey, saya katakan, ada tidak masa-masa yang suka? Ada tidak masa-masa di mana kamu merasa bahwa wow, assignment ataupun rancangan Tuhan ini sangat berat bagi kehidupan Bapak kamu, Ada tidak saat-saat di mana kamu rasa macam wow, Tuhan, kenapa ini terjadi dengan keluarga kami? Bila orang semua mengagung-agungkan, orang semua respect, orang menghormati Pak Agung Bangau, tapi ada juga kisah-kisah yang duka terjadi. Jadi dia kongsikanlah gitu. Nah, sebelum saya kongsikan peristiwa yang duka itu, nah, Pak Agung Bangau, dia sebenarnya orang yang biasa saja. Pada tahun 70-an, waktu revival terjadi di Sabah dan Sarawak, tahun 70-an itu, dia adalah antara golongan orang-orang yang masuk ke sekolah Injil, belajar sekolah Injil, dan menjadi pastor. Ya, dia menjadi pastor selama 3 tahun, lepas itu dia berhenti dari pelayanan, sebab untuk mengambil tanggung jawab untuk menjaga fokus kepada adik keluarganya. Ya, pada waktu itu Pastor Jeffrey baru saja dilahirkan. Jadi sebagai seorang bapak, dia harus bertanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya, karena nanti pelayanan agak susah. Ya, so dia buat tugas seorang kampung, pergi memburu, dan buat kebun dan sawah dan sebagainya. Nah, dia mengalami satu momen sama seperti Musa di padang gurun, ya, di mana ada semak belukar yang tidak terbakar, yang terbakar tapi tidak hangus itu. Nah, bukannya Pak Agung bertemu dengan semak belukar, tapi ini kisah yang diceritakan oleh anaknya. Suatu hari dia pergi memburu, waktu itu dalam hutan dan gelap. Memburu. Dan tiba-tiba ada satu cahaya yang sangat terang dalam hutan. Dia takut, dari mana ini cahaya? Bukannya api, lain macam dia punya cahaya ini. Dia takut. Tapi Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan mengingatkan dia mengenai pengalaman Musa. Lalu dia mendengar suara Tuhan, dan Tuhan memberikan dia satu assignment, satu tanggung jawab, tugas, yaitu untuk membina gereja di atas Gunung Murut. Gunung Murut itu adalah gunung doa, pada waktu itu. Ya, nah, pada tahun 80-an, kawasan Gunung Murut, bagi Anda yang tidak tahu, Gunung Murut adalah gunung tertinggi di Sarawak. Dan Gunung Murut sudah dijadikan kawasan hutan simpan. Memang sudah dijaga, tidak boleh buat apa-apa, tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh ada pembalakan dan sebagainya. Secara kesimpulannya, apa yang dapat perhatikan daripada kehidupan Pak Agung Bangau, bagaimana Tuhan memakai dia untuk melakukan mukjizatnya. Tuhan memberitahu kepada dia untuk melakukan untuk membina gereja di atas Gunung Murut. Kawasan yang tinggi, dan orang waktu dia mengatakan, dia menyampaikan ini kepada pemimpinnya di Bakalan pada waktu itu, mereka merasa bahwa ini mungkin bukan ide yang baik, karena itu kan baru dijadikan sebagai taman negara, ya, sudah kena menjadi kita tidak boleh buat apa-apa dengan kawasan tersebut, nanti kena denda atau kena penjara. Tapi Pak Agung Bangau setia dengan panggilan Tuhan. Tuhan menyuruh dia untuk naik ke gunung dan membina gereja. Dan saya spesifik diberitahu ukuran ruangan itu, ya, 30 kaki darab dengan 60 kaki. Secara spesifik diberitahu apakah ukurannya. Nah, dia setia. Walaupun tidak ada orang bersama-sama dengan dia tetap naik ke gunung, ya. Dia tetap berusaha untuk menebas kawasan-kawasan semak, ya, mencari tapak untuk dijadikan gereja. Tidak lama lepas itu, ada seorang hamba Tuhan daripada Brunei, ya, mendapat mimpi daripada Tuhan yang mengatakan untuk dia datang ke Bakalan untuk mencari Pak Agung Bangau dan bantu dia untuk membangun gereja di atas Gunung Murut. Mereka tidak pernah berkomunikasi pada waktu itu, mana ada WhatsApp, mana ada social media, tapi Tuhan yang bicara kepada hamba Tuhan ini. Jadi hamba Tuhan dari Brunei ini datang ke Bakalan pada waktu itu dan bertanya dengan pemimpin kepada Pak Agung Bangau, berkata bahwa, mana Pak Agung Bangau? Tuhan berbicara kepada saya untuk membantu Pak Agung Bangau membangun gereja. Jadi dia pun pergi ke atas Gunung Murut,
membantu Pak Agung Bangau membuka gereja tersebut, membina gereja tersebut. Ya, nah ini sangat tinggi. Kalau kamu yang pernah pergi ke Gunung Murut, kamu tahu berapa susahnya mau naik ya. Saya belum pernah lagi, tapi mama saya pernah, alright. Dan ada beberapa Anda yang menonton ini, kamu pernah. Nah, tidak melepas itu, ada seorang hamba Tuhan dari Limbang juga mendengar suara Tuhan, ya, untuk pergi ke Bakelalan, pergi mencari Pak Agung Bangau untuk membangun gereja di atas Gunung Murut. Orang yang datang ke Bakelalan dan bertanya dengan orang-orang di Bakelalan sana, di mana Pak Agung Bangau. Ditanya di mana Pak Agung Bangau. Lalu mereka orang-orang Bakelalan sudah mulai sadar bahwa wow, sudah 2 orang datang ke Bakelalan, ya, orang asing, orang yang tidak kenal satu dengan yang lain, datang ke Bakelalan karena mendengar suara Tuhan untuk membantu Pak Agung Bangau membina gereja di atas Gunung Murut. Ini pasti rencana Tuhan. Ya, dipendekkan cerita, mereka semua membantu Pak Agung membuka gereja, membangun gereja, ya, menjadi rumah doa. Pada tahun 1990, gedung itu siap dan sampai ke hari ini, sekali dalam 2 tahun, ya, ada pertemuan besar di atas Gunung Murut ini di mana ada doa, konferensi doa, orang dari luar negara datang ke sana. Ya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nah, kenapa saya mau kongsikan akhiri khotbah saya dengan kisah ini? Orang mempersoalkan credibility Pak Agung Bangau. Dia tidak punya pendidikan yang tinggi seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Dia hanya seorang petani, seorang pemburu, just a family man, ya, orang kampung yang biasa. Orang bilang, kenapa kamu buat ini? Apa otoriti kamu sampai orang menyiasat dia, mempersoalkan, ya, apa yang dia lakukan? Ya, sampai orang berpikir bahwa dia melakukan ini untuk populariti dia. Ya. Tapi bagi Tuhan, tiada yang menjadi kejutan bagi dia, tiada yang mustahil bagi dia. Dia boleh memakai siapa saja. Tuhan memakai hal-hal yang lemah dalam dunia ini untuk memalukan dunia. Ya, itulah kisah Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dia merupakan watak utama dalam kehidupan kita. Tidak hal yang mengejutkan, di dalam kisah Tuhan itu. Tuhan tahu semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, dan kisah Tuhan berbicara mengenai kasih-Nya kepada manusia, kepada setiap kita. Nah, pada pagi hari ini, saya mau mengakhiri dengan ini. Oke? Ya. Mungkin Anda merasa bahwa kamu seperti Musa, seperti Ruben, seperti Lewi yang punya banyak kelemahan, seperti Harun yang kelemahan. Mungkin kamu datang dari keluarga yang punya reputasi yang buruk di kampung, orang-orang kenal keluarga Anda seperti apa. Mungkin kesan yang lain tahu mengenai kehidupan Anda, latar belakang keluarga Anda, sampai hal yang memalukan. Sampai kamu merasa bahwa Tuhan, kalau boleh tukarlah keluarga saya, kalau boleh Tuhan, tukarlah, saya tidak mau berada dalam negeri ini, saya tidak mau berada dalam kampung ini. Kalau boleh Tuhan, janganlah ada orang tahu mengenai latar belakang saya. Tapi saya beritahu dengan kamu, setiap helaian, halaman di dalam kisah hidup Anda ditulis oleh Tuhan dengan sangat teliti dan dengan penuh kasih. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda bukanlah suatu kebetulan. Seperti mana apa yang terjadi dalam kisah salah-silah kehidupan Musa dan juga Harun ini. Nama-nama yang ditulis di sini, ya, walaupun mereka punya kelemahan, walaupun mereka punya kekurangan mereka masing-masing, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan Musa dan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan setiap pada janjinya. Apa yang dia janjikan, dia akan jadikan. Itu haleluya. Mari kita tunduk kepala bersama-sama saat ini. Saya berdoa untuk Anda. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Mari kita tunduk kepala bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih pada hari ini Engkau menunjukkan kepada kami bagaimana Engkau memakai sesiapapun Tuhan Yesus. Engkau Bapa di surga bekerja dalam kehidupan kami, walaupun kami melihat kehidupan masa lalu kami, latar belakang kami, ada sesuatu yang buruk, jelek, sesuatu yang tidak baik Tuhan Yesus, yang memalukan Tuhan. Tapi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Bapa, ya, yang menulis setiap helaian halaman dalam kehidupan kami Bapa di surga untuk kemuliaan-Mu, Bapa, untuk pekerjaan-Mu, untuk melakukan rencana-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini,
Ada di antara Anda, kamu mungkin merasa hilang harapan. Kamu mungkin merasa bahwa Tuhan, apakah dalam pandemik ini, dalam musim ini, adakah harapan bagi saya dan keluarga saya? Keluarga saya banyak kekurangan, saya banyak kekurangan, kami banyak kegagalan, saya banyak kegagalan. Ya, kamu merasa diri kamu tidak punya harapan. Tapi kamu percaya bahwa pada hari ini, kisah yang Tuhan sudah sampaikan melalui kehidupan Musa dan Harun itu adalah kisah sama. Tuhan yang sama yang bekerja dalam kehidupan Anda pada hari ini. Kamu katakan, Tuhan jamah saya. Tuhan buka mata saya untuk melihat Bapa rencana dalam kehidupan saya. Jika itu Anda angkat tangan Musa. Saya mau berdoa bagi Anda. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau lihat tangan yang terangkat, Tuhan Yesus. Engkau tahu latar belakang mereka. Engkau tahu Tuhan Yesus kegagalan mereka, Tuhan. Engkau tahu Tuhan Yesus kekurangan, kelemahan mereka, Bapa di surga. Namun saya tahu Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan yang mengangkat mereka, Bapa di surga, menjadi pemimpin. Engkau juga Tuhan mengangkat mereka, Tuhan, dalam ketidaksempurnaan mereka. Mengangkat mereka, melayakkan mereka, Bapa di surga, Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk hidup di dalam berkat-Mu, Bapa di surga. Saya berdoa Tuhan Yesus, yang lemah Engkau kuatkan pada hari ini. Yang merasa putus asa, Tuhan, Engkau berikan mereka pengharapan, Tuhan. Mereka tetap berharap memandang Engkau sebagai Tuhan mereka, Bapa di surga. Yang merasa dipinggirkan, yang merasa kesunyian, Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu kepada mereka, Tuhan Yesus. Biar damai-Mu, kasih-Mu, Tuhan, memenuhi hati dan pikiran mereka saat ini. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau sudah bekerja kehidupan Musa, Harun, dalam keturunan mereka, Tuhan Yesus. Engkau juga Tuhan yang bekerja dalam kehidupan setiap kami, Bapa di surga. Keturunan kami, Bapa di surga. Bapa di surga, kami tahu Tuhan Yesus, iblis akan selalu Tuhan berusaha untuk mempengaruhi pikiran kami, untuk menganggap bahwa diri kami tidak bernilai, menganggap diri kami tidak berharga, tidak ada harapan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, dalam Engkau, karena kasih-Mu kepada kami, Tuhan Yesus, cerita hidup kami, Tuhan, menjadi indah. Karena Engkau adalah kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kisah hidup kami, Tuhan Yesus, membawa kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Meskipun ada gangguan secara teknikal, Bapa di surga, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau, Bapa di surga, bekerja dimanapun kami berada saat ini. Saya berdoa Bapa di surga, biar message firman-Mu yang didengar oleh hamba-Mu, anak-anak-Mu, Tuhan, pada hari ini akan membuahkan Bapa surga hasil, Tuhan, akan tetap jatuh ke tanah yang subur, Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus, dalam hari, dalam minggu, dalam bulan dan tahun yang mendatang, Bapa di surga akan melihat buah-buah daripada firman-Mu yang mereka terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih sekali lagi Tuhan, karena Engkau Bapa di surga, Tuhan, mengasihi kami, dan kami tahu Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah berubah. Haleluya. Bapa di surga, jamah setiap umat-Mu, Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan, yang berkeluarga, Tuhan, anak yang memiliki anak kecil, Tuhan Yesus, yang Bapa surga, yang bujang, Tuhan, yang bekerja dan belajar, Tuhan Yesus. Berkati mereka, Tuhan, berkati setiap umat-Mu, jemaat SIB Live, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Pelihara mereka, lindungi mereka daripada segala sakit penyakit, Tuhan Yesus. Engkau tutup bukusi mereka, Tuhan Yesus. Jauhkan mereka daripada kecelakaan, Bapa di surga. Tangan-Mu yang memegang mereka, mereka-Mu yang mengiring dan mengawal mereka siang dan malam. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau setia. Terima kasih karena Engkau bersama dengan kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus, kami berikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur untuk semua ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang mengasihi Tuhan katakan, amin, amin.